Mas, halo, selamat sore, Selamat Dokter Reza. sore. Ya, selamat Waduh, sore Pak Didi. cantik sekali, Mas. Terima kasih. Apa kabarnya nih? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Dokter Reza? Baik, tetap di rumah aja. Tetap di rumah aja. Oh, dokter juga di rumah aja? Di rumah aja prakteknya sekarang melalui telemedicine. Ya, beberapa kali tetap harus ke rumah sakit sih, tapi dijarangin. Iya, iya, iya. Kalau kami Gitu. kayaknya full di rumah aja. Salut Oke. sama salut dan terima kasih dengan para dokter ya dalam suasana sekarang ini pandemi COVID-19 pastinya sibuk sekali ya kan ya dokter. Iya, iya sih. Memang lebih sibuk dan perlu ekstra proteksi ya dari Mhm, mhm. semuanya, dari pakaiannya dan semua-semuanya. Sebelum kita mulai nanti kita ini sudah ada kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman ya dokter Reza ya. Oke, ya, Nanti kita bahas pertanyaan-pertanyaan ini supaya layar tidak terlalu mengganggu. Komennya saya offin dulu. Maaf teman-teman ya. oke. Sip. Nah, begini Ya. akan lebih kelihatan jelas. Oh iya, Dokter Raisa ini lulus dokter umumnya di Fakultas Kedokteran UI sampai Ya, kemudian Master Gizi ya. Master Gizi Mas, dan spesialis gizi dan spesial. kliniknya juga dari UI. Benar. Dan saat masih jadi mahasiswa pernah menerima gelar mahasiswa berprestasi dari Rektor UI. Iya. Kalau Wah, ada keren. nih. Iya. Eh, sedikit ini dulu, sedikit personal. Lulus tahun berapa, Dokter Aisyah? Saya lulus dokter umum 2010. Jadi 2010. kira-kira sudah 10 tahun ya jadi dokter ya. Ah, sudah 10 tahun. Iya, iya. Ya. Mungkin hampir sama saya belajar yoga. Ah, Belum selama itu sih. iya. Dokter Aisyah yoga juga nggak? Beryoga Eh, gitu nggak? yo- Yoga terkadang, tapi saat ini saya favoritnya lagi berenang. Oh, Tapi berenang. dulu ada masa-masa di mana aktif banget yoga, lagi sering Oh banget iya, tuh. oh iya. Iya, Terus gitu. sekarang nggak dilanjut lagi? Sekarang belum ya, tapi nanti Belum. mungkin akan lanjut lagi karena memang Oh iya. dasarnya suka sih, suka sama olahraga seperti yoga karena menenangkan dan bagus Mhm, juga buat mhm. stretching biar badan kita tetap fleksibel, tetap lentur seperti itu. Iya betul. Mudah-mudahan nanti setelah ini mulai aktif yoga lagi dan diundang ke sini jadi ini sebagai praktisi yoga. Waduh, berat itu kayaknya Pak. Enggak berat kok, lebih berat dokter daripada praktisi yoga sih. Langsung kita ini ya, dokter ya, Oke, supaya nanti ya, waktunya nggak terlalu ini. Ini ada ya, satu pertanyaan, mungkin ini beberapa pertanyaan sudah sering kita ini ya, sering kita dengar, kita lontarkan, dan setiap kita puasa, setiap tahun juga pasti ada hal-hal yang mungkin akan berulang dan nggak apa-apa, ini akan selalu mengingatkan kita gitu ya dokter ya. oke, Ya, iya, ini apa manfaat puasa secara medis dan apakah puasa dapat meningkatkan sistem imun tubuh? Dan benarkah oke. puasa dapat menurunkan berat badan? Nah, iya Ya, ini silakan dok. pertanyaan yang orang-orang, ya ini biasanya pertanyaan yang orang-orang mau tahu banget nih, apalagi Ya. tentang nurunin berat badan ya. Ya, jadi puasa itu sendiri itu memang dari berbagai penelitian bisa meningkatkan sistem imun. Nah, jadi nggak perlu takut nih. Ini kan lagi pandemi COVID-19 ya. Iya Orang-orang betul. biasanya takut apa kalau puasa nanti sistem imunnya jadi turun. Malah turun Nah, loh ya. iya, tapi ternyata dari penelitian malah memberitakan yang sebaliknya. Kalau kita puasa Mhm. itu sistem imun seseorang biasanya malah meningkat. Nah, jadi Oh. nggak perlu takut untuk puasa. Lalu selain itu ada efek kesehatan lainnya. Jadi Mhm. berat turun itu benar, biasanya berat badan bisa turun.
selain berat badan, kolesterol juga biasanya kolesterol jahatnya jadi lebih rendah, lebih turun. Tapi memang untuk orang-orang yang ada penyakit tertentu ya, contohnya misalnya ada penyakit diabetes, atau misalnya sedang hamil dengan komplikasi gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu sebaiknya jangan puasa dulu, atau kalau mau puasa, konsultasi dulu ke dokter. Gitu. Iya, salah satu berarti puasa ini malah justru meningkatkan imun ya dok ya. Jadi nggak perlu takut Iya, karena ini pandemi terus akhirnya nggak usah puasa nanti malah ini asupan gizi kita berkurang gitu kan. Jadi iya, sebetulnya malah dianjurkan untuk puasa kayaknya ya malah dan iya. nggak masalah. Nggak masalah, karena memang kalau puasa itu biasanya masa lemak seseorang nantinya akan menurun tuh. Dan masa lemak ini ya kalau banyak terlalu menumpuk di dalam tubuh seseorang, itu nantinya yang akan menyebabkan inflamasi atau peradangan secara berlebihan. Itulah yang menyebabkan penyakit-penyakit nantinya. Nah, dengan berpuasa, biasanya masa lemak seseorang itu juga menurun. Jadinya efek kesehatan secara keseluruhannya juga membaik. Oh iya, Gitu. iya, benar. Ya, selain tadi meningkatkan imun justru dan kaitannya biasanya memang berat badan ya, kurus dan atau gemuk bisa menurunkan atau ada joke gini juga ini dok, biasanya kalau pas puasa tuh suka ini setelah puasa 30 hari memang turun ya, tapi itu terhapus semua dengan 2 hari Lebaran, ya kan? Benar, iya. Jadi Karena pas Lebaran langsung makannya gila-gilaan gitu ya. makanya langsung balas dendam ya. Balas Nah, dendam, ya biasanya begitu. iya itu dia tuh yang harus dihindari juga. Jangan sampai ada ibaratnya balas dendam seperti itu. Karena kan sayang ya, Iya, betul. sudah puasa, biasanya masa lemak dan kolesterol dan berat badan juga ikut turun. Nah itu harus dipertahankan, jangan sampai naik lagi nantinya. Gitu. Jadi gaya hidupnya pun tetap harus sehat, tetap harus jaga pola dan terutama puasa itu jadwal makan seseorang juga jadi teratur ya. Betul, Otomatis betul. jadi teratur itu dia yang bikin juga metabolisme kita jadi lancar kalau kita makan di jam-jam yang teratur setiap harinya. Gitu. Iya, Itu iya, yang betul. juga. Terus kalau perihal nutrisi sendiri, karena ini anggaplah ini memang ya puasa Ramadan kali ini adalah yang istimewa karena sekaligus ada pandemi ini ya, orang harus stay at home, terus ada ini nggak, ada tips nutrisi khusus nggak dok? Oke, nutrisi khusus saat pandemi nih ya. Ya. Jadi intinya kita itu harus meningkatkan sistem imun kita nih biar tidak terinfeksi segala macam ya. Nah, cara meningkatkan sistem imun tuh gimana? Yang pasti yang pertama, makannya itu harus gizi seimbang. Gizi seimbang ini ya ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin dan mineral. Nah, biasanya karbohidrat, protein, lemak pasti sudah tercukupi biasanya. Tapi vitamin dan mineral nih yang biasanya suka kurang. Nah, ada vitamin-vitamin dan mineral khusus yang bisa meningkatkan sistem imun kita. Contohnya vitamin ya, yang bagus itu vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan kalau untuk yang spesifik atau mineral itu kita perlu zinc dan omega 3. Itu yang baik untuk meningkatkan sistem imun. Gitu. Terus itu semua didapatkan dari apa dok? Misalnya makanan apa? Atau harus suplemen tertentu gitu atau ini? Iya. Nah, jadi kita maunya itu yang pertama itu terutama dari bahan makanan. Jadi jangan dari suplemen nih. Karena suplemen itu sifatnya hanya tambahan aja. Kalau misalnya sampai kurang, baru perlu suplemen gitu. Tapi utamanya harus dari bahan makanan. Jadi sebutnya ya, contohnya ya, vitamin C itu banyak di bahan makanan yang warnanya merah atau orange. Contohnya dari jeruk, jambu, lemon, labu, pepaya, paprika. Nah, itu banyak vitamin C-nya. Terus kalau dari vitamin D ada yang gratis. Kita bisa dapatkan, yaitu dari sinar matahari. Oh iya, benar. Benar, jadi tiap hari jangan lupa juga untuk berjemur. Nggak usah lama-lama, 5-15 menit cukup.
Oke, Jamnya terus itu jam ini ya, jam berjemurnya ada jam waktu ini nggak? ya, yang disarankan sih sekarang di jam 9 pagi. Tapi ada ada tertentu nih, kadang-kadang kan beda ya jam 9 pagi di Jakarta sama jam 9 pagi di Papua gitu, tentunya beda. Kita bisa lihat namanya UV index. Jadi UV index itu bisa lihat di handphone sih rata-rata sekarang udah ada ya. Lihat tuh skornya berapa. Jadi yang disarankan di UV index yang di bawah 8. Nah, makin tinggi UV index-nya berjemurnya makin singkat. Jadi misalnya, oh hari ini UV index-nya lagi 7, ya jemurnya 5 menit cukup. Tapi kalau 3, kita perlu sampai 15 menit. Seperti itu. Iya. Sekarang mungkin ke pertanyaan kedua. Ini masih berkait dengan berat badan ya. Bagaimana cara menaikkan berat badan? Ini malah menaikkan ya. Iya. Ada orang-orang tertentu mungkin kesulitan untuk menaikkan berat badan ya. Bagaimana cara menaikkan berat badan apalagi saat pandemi dan puasa? Misalnya tinggi itu ya, tadi ada misalnya tinggi sekian, berat sekian gitu, harus seimbang atau gimana gitu ya. Untuk mengukurnya gimana itu, Dok? Oke, jadi sebentar ya, saya mau menanyakan dulu, ini video saya jalan nggak ya? Ini kayaknya videonya kebalik ke ini ya. Jalan sih. Oh, gitu. Nah, ini. Nah, ya. Oke. Oke, jadi ini untuk menaikkan berat badan ya. Nah, jadi memang ada beberapa orang yang mau juga nih menaikkan berat badan, terlalu kurus gitu ya. Yang pertama kita cara menghitungnya dulu. Cara menghitung paling gampang nih, untuk orang-orang yang di bawah 40 tahun, itu cara gampangnya adalah tinggi badan dikurang 110. Kalau di bawah 40 tahun. Kalau untuk yang di atas 40 tahun, hanya tinggi badan dikurang 100. Itu cara gampangnya, itu buat tahu berat badan ideal. Nah, kalau kurang dari itu artinya bisa jadi kurang gizi ya, malnutrisi. Nah, cara meningkatkan berat badannya gimana? Yang paling penting sebenarnya yang mau kita tingkatkan itu adalah massa ototnya, bukan massa lemaknya. Jadi salah juga kalau mau naikin berat badan lalu makannya banyak dan tidak terkontrol semuanya dimakan, itu salah juga. Nanti nanti bukannya beratnya yang naik, yang ada kolesterol yang naik gitu. Nah itu urusannya malah lebih panjang ya. Urusannya malah lebih panjang karena orang-orang yang kolesterolnya tinggi ya, terkadang berat badannya itu harus gemuk gitu, penampilannya kadang yang kurus kecil ketika dicek bisa jadi kolesterolnya tinggi juga gitu. Iya benar. Ya, jadi memang kadang-kadang ini ya susah ya, orang kadang yang gemuk pengen kurus, yang kurus. Nah itu pengennya memang ideal. Nah idealnya itu harus sampai di mana itu tadi ya dokter ya. Iya, tadi perhitungannya ya tinggi badan dikurang 100 atau 110. Nah terus kalau tadi target kita ini kan untuk meningkatkan massa otot. Jadi untuk otot itu sumber bahan makanan utamanya terutama adalah protein. Jadi makanlah makanan yang tinggi protein gitu dan yang nutrisinya memang nutrisi tinggi gitu. Iya. Sekarang di pertanyaan yang ketiga, kalau kita sering melewatkan sarapan pagi dan atau makan terlambat, apakah berpengaruh terhadap metabolisme dan imun tubuh? Lalu bagaimana dengan melewatkan makan malam? Nah, ini yang suka melewatkan ini skip sarapan. Iya. Nah, sebenarnya jadwal makan ini sangat berpengaruh terhadap metabolisme seseorang. Seperti contohnya lagi puasa saat ini, itu kenapa kita jadi lebih sehat, secara keseluruhan kesehatannya lebih baik lah. Itu karena tadi sebenarnya jadwal makannya jadi lebih teratur. Otomatis kita makan di jam yang sama terus setiap hari. Sama terus, nah, ya betul. Iya, itu dia kenapa jadwal makan itu sangat penting. Jadi kalau nanti sudah selesai puasa nih, tetap harus jadwal makan itu tetap harus diperhatikan. Gitu. Jadi jangan sampai tuh melewatkan makan pagi, melewatkan makan siang, melewatkan makan malam, itu jangan sampai. Kadang-kadang kan kebanyakan orang, saya mau diet nih, saya nggak makan malam deh, paling sering gitu ya. Iya betul. Paling sering gitu, tapi pada kenyataannya pasien-pasien saya nih, kadang-kadang datang kayak, saya udah nggak makan malam, kok berat saya nggak turun-turun ya. Kadang-kadang
kayak gitu. Jadi sebenarnya salah juga kalau sampai nggak makan gitu. Tapi memang kalau makan malam sebaiknya jangan mendekati di waktu tidur. Jadi kalau habis makan Iya, langsung iya. tidur salah juga, itu memang bisa bikin gemuk gitu. Sebaiknya 2 sampai 3 jam sebelum tidur. 2 sampai 3 jam sebelum tidur ya. Iya. Iya. Dan makannya porsinya atau jenis makanannya apa kalau malam? Kalau malam ya. Ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang mau diet terutama nih ya, itu bisa cara gampangnya dari porsi makan sehari-hari kita kurangin seperempatnya aja. Nah, itu biasanya dengan mengurangi seperempat porsi makan setiap harinya, otomatis pasti total kalori keseluruhan itu nantinya akan turun. Gitu. Jadi itu cara seperti itu bisa dicoba. Ya. Gitu. Jadi jangan melewatkan makan malam, boleh tetap makan, tapi hanya 3/4 porsi dari biasanya. Oke. Nah, itu harus dicatat ya, jangan. Terus Iya. sekarang ini pertanyaan berikutnya ini terkait dengan pandemi ya, COVID-19 ini ya. Iya. Kadang-kadang kita bikin parno juga istilahnya ya sekarang ya, kalau mau beli makanan gitu takut ya order dari GoFood apa GrabFood gitu terus. Nah, itu sebaiknya gimana ya? Apa bungkusnya atau makanannya itu melalui itu bisa menular atau enggak gitu ya? Kadang-kadang kita masih agak takut gitu ya. Takut ya. Hmm. Oke. Nah, jadi memang untuk saat sekarang ini yang disarankan adalah lebih banyak makan masakan yang dimasak sendiri. Karena biar gimana kan lebih terjamin higienitasnya. Nah, tapi kalau apa di order atau delivery makanan, itu boleh-boleh aja, tapi sebaiknya bungkusnya itu kita buang. Bungkusnya kita buang ya, atau kita cuci bersih, dan makanannya kita panaskan kembali. Karena perlu diingat, virus ini tuh sebenarnya di atas 60 derajat, itu sebenarnya virusnya mati. Jadi kalau dengan memanaskan makanan, tentunya akan lebih aman. Gitu. Jadi boleh, begitu, tapi ya begitu sampai yang dari GrabFood atau itu sebaiknya dipindahkan terus kemudian dipanaskan lagi gitu ya. Panaskan Iya, lagi. Iya, iya. Terus tadi bungkus-bungkusnya gitu ini ya perlu disemprot-semprot gitu. Kalau Disinfektan. ya sebenarnya kalau disemprot itu tergantung, jangan sampai masuk ke makanannya, nanti malah lebih bahaya. Gitu. Malah lebih bahaya. Jadi sebaiknya pembungkusnya sih dibuang aja, terus kita langsung cuci tangan, terus makanannya dipanaskan. Kecuali itu ya apa order benda ya, kalau benda. Iya, kalau benda bisa mati. Ya. Itu boleh kita semprot gitu, boleh. Tapi kalau makanan kan kita takutnya disinfektannya masuk ke dalam makanan, itu malah nantinya lebih bahaya. Nanti kita nggak kena virus, kita kena kanker, takutnya seperti itu. Iya, betul. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih dok, apabila ada keinginan untuk tetap berpuasa rutin setelah Ramadan, puasa seperti apa yang bagus untuk rutinitas dan terutama bisa meningkatkan imun tubuh terhadap virus apabila pandemi ini masih ada masih gitu berlanjut ya. Masih berlanjut. Oke, ya kita sampai sekarang ini memang belum tahu sih ya sampai kapan kira-kira pandemi ini. Berharapnya sih segera mungkin lah ya, udah pada bosen deh kayaknya sama Iya benar. ini. Ya, jadi yang pasti yang harus diingat, puasa tadi tetap diperbolehkan. Dan puasa seperti apa? Sebenarnya ada yang namanya intermittent fasting. Nah, intermittent fasting ini ada cara gampangnya. Cara gampangnya itu seperti 16 jam puasa, 8 jam makan. Jadi 16 jam puasa itu paling gampang ya, stop makan di jam 6 sore, dan mulai makan lagi di jam 10 pagi. Kedengarannya gampang kan? Banyak juga gitu. Iya. Tapi intermittent fasting ini nggak usah tiap hari. Jadi dilakukan setiap hari. Jadi dilakukan 2 kali per minggu sudah cukup sebenarnya. Oke. Kalau tiap hari ada efek apa gitu nggak ya? Iya, kalau setiap hari takutnya nih untuk awal-awal biasanya badan kan masih adaptasi. Itu bisa ada gangguan pencernaan, misalnya paling sering kena sakit mah. Itu yang ditakutkan. Gitu. Dan ke depannya pun nanti lama-lama badan kita sudah adaptasi gitu ya.
nanti lama-kelamaan jadi tidak ada efek dari puasa itu sendiri. Jadi lebih baik 2 kali per Mungkin minggu aja. atau secara bertahap gitu ya menjalankannya. Boleh. Ya, Iya, atau secara setelah bertahap. iya. Dan iya. Nah, ini sayangnya waktunya. Sebenarnya pengen ngobrol banyak ini udah sama Dokter Reisa. Pasti akan seru, teman-teman pasti akan banyak pertanyaan. Tapi karena waktunya sangat terbatas gitu ya. Mungkin Dokter Reisa bisa sekaligus untuk menutup acara ini terkait dengan pandemi dan puasa ini bisa diingatkan lagi pada teman-teman terutama saat soal nutrisi ya. Gimana Dok? Oke. Iya, jadi untuk tips and trik terakhir nih ya. Jadi saat ini jangan takut berpuasa. Berpuasa itu baik untuk meningkatkan sistem imun. Dan yang paling penting perhatikan makanan dengan gizi seimbang. Jadi yang kita mau adalah mendapatkan vitamin dan mineral terutama dari bahan makanan sumber. Sifat suplemen dan lain-lain itu hanya tambahan kalau memang diperlukan saja. Gitu. Dan yang paling penting yang terakhir adalah tetap jaga higienitas. Baik itu dari diri sendiri, baik itu dari makanan yang mau kita olah dan mau kita konsumsi nantinya. Iya. Setelah nutrisinya terjaga, kemudian juga olahraga, ya kan Dok ya? Iya, olahraga tetap harus. Sampai lupa. Yoga, ini ya. Jadi teman-teman betul. Teman-teman tetap bisa yoga melalui acara-acara PPYNI ini, ya kan Dok? Terus mengikuti talk show yang bermanfaat seperti dengan Dokter Reisa yang seperti sore ini. Karena mungkin waktunya juga sudah ini ya. Teman-teman maaf banget. Terima kasih Dokter Reisa yang sudah mau bergabung di sini ngobrol bersama kita. Dan juga teman-teman juga yang sudah join. Maaf sekali waktunya memang singkat untuk acara talk show kali ini. Tapi teman habis ini ada acara yang masih bisa diikutin. Dokter Reisa juga mungkin bisa ya. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter. Salam sehat dan bahagia. Kalau di PPYNI gini, salam sehat dan bahagia, damai untuk kita semua. Oke, salam sehat dan bahagia dan semua. Oke. Terima kasih Dokter Reisa. Sampai ketemu lagi. Ya, Dokter Reisa, dan seru ya. Cuman waktunya terbatas karena Dokter Reisa harus aktivitasnya nggak bisa ini ya ditinggalkan. Jadi beliau menyempatkan 30 menit ngobrol bersama kita. Sekalian terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Saya nggak bisa sebut satu persatu, tapi terima kasih banyak sudah join di acara sore ini, dan teman-teman tetap bisa ikut berpartisipasi dengan penggalangan dana yang diadakan oleh PPYNI. Bisa transfer ke nomor rekening yang ada di feed Instagram. Terima kasih sekali lagi yang sudah berdonasi dan sudah join sore ini. Selamat sore Bu Juliati, ada putrinya tadi saya ngobrol di sini. Oke, teman-teman, habis ini jangan kemana-mana, tetap di channelnya IG Live PPYNI karena ada acara yang seru. Berikutnya Nick Ancestor dari Forest Yoga, ini dari Kuala Lumpur loh, jadi spesial. Jadi teman-teman, oke, saya undur diri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.